Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti dalam acara Bincang Motivi. Dan tema kita kali ini tentang bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Dan saudara-saudara kita umat muslim pada bulan ini melaksanakan ibadah puasa dan akan sampai pada hari kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri. Guys, saya punya kenangan pada masa kecil. Saya berasal dari keluarga Katolik dan sampai sekarang masih Katolik. Dan saya waktu kecil dulu sering ikut puasa seperti teman-teman saya. Jadi saya mengalami bangun pagi, sahur, lalu puasa sampai sore dan akhirnya merindukan suara azan untuk mulai buka puasa. Saya memang waktu itu tidak tahu apa maknanya puasa dan mengapa saya ikut puasa, tetapi saya ikut senang bersama teman-teman saya yang berpuasa. Dan akhirnya pada saat saya dewasa, pengalaman ini sungguh membawa saya pada kerinduan akan hari puasa itu. Dan bulan Ramadan ini selalu punya kenangan tersendiri buat saya. Nah, kali ini bersama saya ada teman-teman dari gerakan anak-anak muda, interfaith, interreligious, dan mereka sering berkumpul untuk berdialog. Hobi mereka sering membanding-bandingkan agama gitulah. Tetapi kita belajar bersama dan kali ini saya ingin belajar dari mereka, teman-teman muda dari kelompok yang namanya Mukti dan juga dari kelompok YIPC atau Young Interfaith Peacemaker Community gitu ya. Dan bersama saya perkenalkan, di kanan saya ada Daeng Ahmad dan di kiri saya ada Kakak Zaim. Walah, ini teman-teman saya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat-sehat? Ya, alhamdulillah. Dan puasa lancar ya? Lancar mah. Baik. Lancar kayak lalu lintas Jogja. Wah. Baik. Ini teman-teman muda yang saya kira sangat kreatif dan saya ingin belajar banyak dari mereka tentang Ramadan, tentang nanti kita merayakan juga Idul Fitri. Dan pertama-tama mungkin kita kenalan dulu, mulai dari Daeng Ahmad dulu. Siapa definisimu, lalu apa ini kelompok YIPC ini dan apa kegiatannya selama ini? Daeng dulu. Ya, terima kasih Romo. Saya Ahmad Salahuddin. Ya. Saya biasa dipanggil Ahmad dan aktivitasnya sih kuliah. Selain kuliah bisanya di komunitas di YIPC. YIPC itu akronim dari Young Interfaith Peacemaker Community. Isinya sih anak-anak muda mahasiswa di banyak kota yang terdiri secara khusus hari ini masih yang kebetulan beragama Islam dan kebetulan beragama Kristen. Oke. Jadi biasanya isinya dialog-dialog lintas iman. Banyak sih sebetulnya yang memang biasanya ngumpulkan anak-anak muda untuk jadi peacemaker sih di tiap komunitas Islam atau komunitas Kristen gitu. Ya, oke guys. Jadi ini peacemaker nih. Dia seorang peacemaker. Insya Allah. Biasa dialog antar agama, interfaith, ya, antar iman. Dan di kiri saya ada Kak Zaim. Walah, Kak Zaim. Ya, selamat sore. Selamat sore. Gimana bisa jelaskan apa itu kelompok Mukti? Oke, silakan. Ya, saya Siti Huzaimah, saya biasa dipanggil Saim. Saya perwakilan dari Mukti. Mukti itu kelompok pemuda yang punya kegiatan di lintas agama juga, seperti YIPC gitu. Nah, Mukti itu lahir dari kegiatan yang diadakan oleh Interfide, pelatihan pemuda tentang toleransi beragama di Yogyakarta. Nah, nama Mukti itu adalah nama Jawa sebenarnya. Mukti itu bahasa Jawa. Kalau dicari padanannya di Indonesia itu kayaknya sulit gitu ya, mau. Tapi dengan dinamai Mukti itu harapannya karya dan ilmu kami itu bisa bermanfaat bagi masyarakat begitu. Oke. Mukti ini dekat-dekat dengan nama Murti gitu. Iya, dekat dan maknanya juga dekat juga. Maknanya juga dekat ya. Jadi sebuah karya gitu dan mereka bergerak di dunia interfaith ya. Jadi mereka sering berkumpul bersama dari berbagai agama dan berdialog bersama. Baik, tapi tema kita kali ini tentang Ramadan, tentang puasa Islam gitu ya.
Dan pertama saya tanya dulu pada Daeng Ahmad. Waduh, saya Itu yang saya selalu terkesan menjelang bulan Ramadan dan nanti pada saat menjelang Idul Fitri itu selalu ada apa istilahnya sidang isbat Iya. untuk menentukan kapan persisnya puasa dimulai dan kapan berakhir dan kapan masuknya Idul Fitri gitu ya. Itu gimana sih? Cara bisa menjelaskan nggak cara melihatnya gitu? Sebetulnya yang sering kita lihat secara khususnya di Indonesia sih, sidang isbat itu sebetulnya satu metode kalau memang bulan baru itu ingin dimulai. Gitu. Ramadan kan bulan ke-9 di kalender Islam itu. Ya. Jadi Ramadan lalu menjadi satu bulan yang menjadi sakral begitu bagi kalangan-kalangan teman-teman muslim yang yang kemudian satu bulan itu pakemnya umat muslim punya aturan khusus untuk berpuasa selama sebulan Ramadan itu. Nah, sidang isbat biasanya sidang penentu untuk kemudian memastikan apakah besok itu sudah masuk bulan baru atau tidak. Nah, yang kita lihat di Indonesia misalnya yang paling familiar adalah satu metode, yaitu kemudian yang biasanya orang Islam sebutnya Ruqyatul Hilal. Jadi melihat bulan baru itu karena Islam mungkin mirip-mirip beberapa tradisi kakak-kakaknya mungkin seperti Yahudi yang penanggalannya pakai bulan. Akhirnya ketika kalender Islam itu ingin dimulai, dia lalu juga persis di Yahudi pergantian harinya di maghrib. Nah gitu, sehingga memang bulan itu lalu diperhatikan ketika beberapa saat setelah matahari terbenam. Lalu muncullah kemudian bulan kecil yang kemudian penanda bahwa itu sudah dimulai bulan baru. Lalu kemudian esok harinya orang sudah mulai berpuasa. Bukan esok harinya sebetulnya, di hari itu tapi subuhnya. Itu karena kan maghrib sudah berganti hari kan, Akhirnya orang subuh bisa mengambil sahur atau semacam penambah tenaga lagi untuk kemudian starting di checkpoint selanjutnya, yaitu matahari terbit. Nah, kayak seperti itu kira-kira penentuannya. Jadi hitungannya atas dasar bulan ya? Iya, betul, bulan. Begitu juga nanti Idul Fitri. Nah, Idul Fitri kan lalu penanda bulan baru lagi, bulan Syawal, bulan selanjutnya. Lalu Ramadan ditutup dengan Lebaran di bulan selanjutnya, di tanggal 1 Syawal. Lalu metodenya juga sama, mengamati bulan. Apakah bulan yang baru sudah datang, berarti kalau sudah datang, resmi kita Lebaran besok. Kalau tidak terlihat atau memang belum kelihatan atau mendung dan masalah-masalah alam yang lain, beberapa dalil keagamaan kemudian mendorongnya untuk lusa. Seperti itu. Jadi meskipun nanti sidang itu biasanya akan mengumpulkan beberapa ahli-ahli astronomi Islam atau ilmu falak itu untuk kemudian mengamatinya secara empirik. Itu di beberapa titik di Indonesia, lalu sidang, lalu kemudian diputuskan beberapa suara, siapa yang lihat, siapa yang enggak. Jadi agak-agak mirip voting begitu. Sehingga ketika banyak yang kelihatan, sehingga lalu sidang itu memutuskan bahwa lebih banyak yang melihat, berarti kalau begitu besok sudah mulai puasa dan resmi 1 Ramadan kalender Islam. Kayak gitu. Itu tentang keputusan mulai Ramadan dan mulai selesai Ramadan gitu ya. Kalau tentang puasanya sendiri ini Kak Zaim nih, kapan persisnya setiap hari itu kalau bulan puasa itu kapan persisnya? Saya itu ngertinya jam berapa gitu ya. Tapi sebetulnya bukan hitungan jam ya, tapi kapan persisnya orang mulai tidak boleh makan dan minum dan kapan persisnya nanti bukanya itu pas boleh makan dan minum. Kalau secara aturan itu berarti sejak terbitnya matahari. Itu ditandai dengan azan. Gitu. Kalau sudah azan subuh berkumandang, nah itu kita stop, sudah tidak boleh makan lagi. Kemudian kita nanti selama 1 hari tidak makan minum dan boleh makan lagi kalau sudah tenggelam matahari, ditandai dengan azan maghrib gitu. Kalau di Indonesia ini kan enak kita, waktunya konsisten gitu, jadi rentang puasanya sekitar 8-9 jam gitu terus. Tapi aturan baku ini juga tidak bisa kita bisa masih sesuaikan gitu. Bagi orang yang sahurnya agak telat gitu, sahur agak telat itu masih boleh. Masih boleh. Jadi kalau sahurnya di akhir, azan itu masih memungkinkan dia untuk makan gitu. Jadi kalau ada imsak itu dia masih boleh makan, cepat-cepat makan, minum.
kita sesuaikan gitu. Itu untuk ukuran umum dan dewasa. Balik gitu. Tapi kalau untuk anak-anak ya kita nggak bisa tahu pakai ukuran itu. Saya dulu waktu anak pernah ngalami apa namanya itu, nggak tahu itu puasa yang bener nggak? Namanya puasa beduk. Jadi saya jam 12 itu boleh makan. Setelah itu tuh ada ya kayak gitu. Itu gimana tuh penjelasannya? Iya, jadi kalau puasa itu kan sebenarnya diperuntukkan bagi dewasa ya, dan dia mampu gitu. Nah, untuk anak-anak itu kita bisa sesuaikan dengan kadar kemampuannya, karena puasa sendiri itu kan melatih diri gitu. Jadi latihan itu ya nggak harus 1 hari penuh gitu. Dia kuatnya setengah hari oke gitu. Atau dulu zaman kecil seringnya itu sahur jam 7 pagi karena bangunnya kesiangan. Nanti duhur sudah makan, nanti sore itu maghrib, nah itu baru buka lagi. Gitu. Itu juga boleh. Saya dulu kalau puasa juga nggak rajin-rajin amat kok. Sampai gitu. Kelas 3 itu mungkin baru bisa puasa 1 hari full. Ya. Ada satu pengalaman yang menarik yang saya alami juga waktu saya tinggal di Paris. Saya suatu hari itu bulan puasa di Indonesia, orang-orang berpuasa. Saya di Paris tentu tidak puasa, tetapi saya waktu itu makan malam sekitar jam 7 malam waktu Paris ya. Tapi itu musim panas dan saya makan malam dan saya masuk restoran Indonesia dan saya lihat ada orang-orang yang saya kenal itu orang Indonesia dan itu artis-artis yang lagi syuting di Paris. Saya makan tapi kok mereka nggak makan, itu hanya ada yang tidur, ada yang ngobrol dan segala. Oh iya, ini bulan puasa. Dan mereka itu bukanya kan menunggu matahari tenggelam gitu ya. Dan matahari tenggelam itu pada musim panas bisa jam 10 malam. Jadi saya makan jam 7 malam itu, saya selesai makan mereka belum buka. Gitu. Sehingga kasihan itu. Tapi itu berat banget berarti ya kalau puasa di tempat yang semacam ini gitu. Itu gimana tuh? Lagi-lagi memang problematis ya. Bagi yang di Indonesia itu biasa gitu. Tapi kalau kita nanti akan ke luar negeri itu juga akan mengalami shock gitu. Tapi yang disebut dengan puasa itu kita pasti kuat karena ada niat. Ada niat gitu. Ya, Jadi mau rentangnya 9 jam atau misalnya genap sampai 12 jam, kalau diawali dengan niat ya kuat aja gitu. Itu bedanya puasa karena diniati dengan misalnya kita nggak makan sehari, ya bedanya di niatnya itu. Di situ ya. Oke, sangat baik. Dan saya menjadi terkesan ini apa ya? Melihat dua penjelasan ini kan betapa Islam itu dekat dengan alam gitu. Yang diukur itu kan dari bulan, fenomena alam, matahari tenggelam, fenomena alam itu gimana? Gimana apanya? Gimana? Sangat dekat dengan alam itu loh agama Islam itu ya. Itu benarkah? Ya kemungkinan iya sih, cuma yang saya refleksikan sebetulnya adalah sebetulnya secara tradisi sih yang saya lacak sih. Jadi bagi saya, misalnya kalau kata Quran kan, Quran menyebut bahwa ya puasa itu sudah ada di tradisi-tradisi pra-Islam gitu. Itu kalau kata Quran, dan Quran kemudian mengafirmasi apa yang orang-orang terdahulu sebelum mungkin Muhammad datang bawa risalah baru, orang sebut Islam hari ini. Dan orang-orang saya sedang membayangkan ketika satu literatur di sejarah Islam itu kan kemudian era Muhammad waktu hijrah ke Madinah itu, yang notabene kota Madinah populasinya mayoritas Yahudi ya waktu itu. Kemudian Muhammad melihat bagaimana orang-orang Yahudi berpuasa di Yom Kippur itu, yang lalu kemudian saya membayangkan bahwa tradisi Muhammad tidak lekat dari tradisi-tradisi dulu yang memang sudah, yang saya bayangkan ya juga lekat dengan alam, yang kemudian melalui alam kemudian manusia juga membaca tanda-tanda pencipta sendiri, sehingga kemudian membantu kemudian secara individu-individu itu untuk kemudian menjalankan proses penyembahan kepada Tuhan yang notabene juga manifestasi Tuhan ya di alam gitu, sehingga orang bisa membaca isyarat yang Tuhan kirimkan melalui alam gitu. Persoalan matahari atau bulan bagi saya hanya persoalan metode dan tradisi saja. Oh, ini menarik sekali. Baik, ini makin seru dan kita mulai bisa merasakan betapa tradisi agama-agama itu sebetulnya sungguh dekat dengan alam. Dan alam ini bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan juga di situ ya. Dan ini, Dayang Ahmad, puasa itu hukumnya wajib deh. Enggak. Lalu ada aturannya nggak? Aturan-aturan puasa Islam itu seperti apa? Ya, sebetulnya puasa kalau dalam kerangka keimanan umat Islam misalnya, itu kemudian umat Islam biasanya
ada yang dikenal rukun Islam gitu, mungkin Romo pernah dengar. Biasanya rukun Islam yang ada 5 dan formulasi-formulasi rukun iman yang jumlahnya 6 gitu. Rukun Islam lalu dimulai dengan kesaksian atau syahadat gitu tentang Tuhan yang Maha Esa dan kemudian Muhammad sebagai utusan atau saksinya gitu, lalu kemudian disusul dengan sholat, disusul dengan zakat, berpuasa, haji gitu, yang lalu kemudian puasa di situ ditekankan khusus gitu. Dan kalau istilah ngomong wajib sebetulnya nanti dalam kerangka hukum Islam misalnya atau fikih itu ya dia lalu masuk di dalam klaster wajib gitu, karena orang umat Islam kenal wajib, sunnah dan lain-lain sebagainya yang banyak itu. Lalu puasa masuk kerangka wajib, sehingga memang dalam surat Al-Baqarah 183 yang paling sering dikutip di mimbar-mimbar khutbah ketika Ramadan itu ya umat Islam pasti hafal ketika Quran lalu ngomong ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu diwajibkan atas kamu berpuasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum gitu, seperti sebagaimana yang telah diwajibkan min qablikum sebelum kalian agar kalian la'allakum tattaqun itu. Sehingga ada kata takwa di ujung surat itu, lalu kemudian puasa dikaitkan dengan takwa misalnya. Puasa misalnya di ayat itu menggunakan kata siam misalnya. Nah, sebetulnya ada kata sinonim juga dari kata saum yang kemudian terjemahan harfiahnya orang sebutnya menahan. Gitu. Menahan seperti apa nanti ada banyak sekali penjelasannya. Cuma memang sehingga puasa sendiri yang kemudian ada banyak tipe-tipe dalam Islam itu, ada puasa sunnah kemudian yang mungkin aturannya beda lagi. Nah, ketika puasa Ramadan ini lalu terikat dengan ayat yang tadi, sehingga terikat di bulan Ramadan itu. Jadi dia kemudian tidak bisa dijalankan di bulan lain, dia kemudian aturannya dijalankan di bulan itu, dan itu hukumnya wajib. Nah, wajib maksudnya adalah itu dilaksanakan itu dapat ganjaran atau pahala dalam istilah teologi Islam itu. Lalu kalau tidak dijalankan dia lalu kemudian dapat hukuman atau dosa gitu. Nah, berbeda mungkin dengan sunnah gitu, kalau dijalankan tidak masalah, dijalankan yang dapat ganjaran gitu. Sehingga wajib mungkin dalam tipologinya dia paling tinggi gitu, wajib itu. Jadi dilaksanakan konsekuensinya dapat kebaikan atau pahala, ya tidak dilaksanakan ya dosa di mata Tuhan. Sehingga puasa Ramadan lalu kemudian sangat krusial di mata umat muslim ketika harus dijalankan, karena hukum dia mengikat secara syariat begitu. Oke. Gitu. Baik, kalau Kak Zaim ini sebetulnya apa makna puasa buat Kak Zaim sendiri? Nanti juga ada ngamatnya. Silakan. Sebelum pada makna puasa di bulan Ramadan, kalau saya meminjam ilmu dari Ghazali itu kan ada 3 level orang berpuasa ya. Level pertama itu bagi orang awam, kedua bagi orang yang khusus, dan yang ketiga itu terkhusus atau khawasul khawas. Nah, kalau puasa bagi orang awam itu menahan lapar dan dahaga saja. Jadi dia lebih fokus pada menahan tidak makan minum, menjaga 8 lubang dalam tubuh itu agar tidak membatalkan puasa gitu. Nah, kalau puasa yang khusus itu puasa di mana dia bisa mengevaluasi hati, pikiran gitu, batin. Itu mulai untuk dievaluasi. Jadi ketika dalam kondisi lapar gitu kan, orang itu kemudian merenung, mencoba untuk merefleksikan diri. Nah, kalau puasa yang level ketiga ini khawasul khawas itu puasa yang terkhusus. Itu biasanya makamnya para nabi, para wali begitu. Nah, tapi dari 3 level ini sebenarnya kita bisa pilih nih gitu. Saat ini di usia kita yang sekarang ini dengan pengetahuan yang kita miliki, kita mau berada di level awam, di khusus atau khawasul khawas gitu. Nah, 3 hal ini sebenarnya kita bisa pilih gitu. Kalau khawasul khawas itu makamnya tertinggi, kita bisa kok juga tempuh itu gitu. Tidak harus menunggu besok karena ini momennya Ramadan gitu. Nah, Ramadan sendiri itu seperti yang disampaikan yang tadi itu Ramadan. Ramadan itu yang spesial, bulan yang spesial. Jadi ada 2 hal sebenarnya di Ramadan itu. Kalau ada istilah Ramadan itu yang memanas seperti terik matahari, dan yang kedua itu yang mencurah gitu. Jadi terik matahari itu diibaratkan bisa membakar dosa-dosa kita terdahulu, dan kemudian yang kedua itu curahan rahmat atau pengampunan gitu di setiap pagi dan siang gitu. Jadi karena Ramadan ini spesial gitu. Jadi kalau bagi saya pribadi memaknai Ramadan
puasa di bulan suci Ramadan itu adalah satu momen untuk kembali bulan madu dengan Tuhan gitu misalnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengembalikan kesetiaan saya sebagai muslimah gitu. Kembali setia. Dan yang ketiga, selalu membangkitkan diri agar selalu sadar untuk takwa gitu. Karena ujung dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu ya takwa gitu. Kalau kita nggak nyampe takwa, untuk apa gitu. Kita sudah berlapar-lapar puasa 30 hari gitu. Pagi, siang, sore, malam kita tahan. Jadi yang ditahan nggak cuma makan, tapi kerentek hati gitu. Segalanya itu kita kendalikan gitu mau. Oh, ini dapat pelajaran bagus banget ini, seperti apa tadi, kembali kepada Tuhan gitu ya, kesetiaan pada Tuhan. Saya kira menarik. Ini kru supaya dengarkan baik-baik, ini pelajaran kultum yang baik sekali dari Kak Zaim. Kalau Dayang Ahmad gimana nih? Apa makna puasa Ramadan buat Dayang Ahmad? Kalau puasa Ramadan sih yang secara momentum saya selalu membayangkan ya Ramadan itu tempat orang training sih. Jadi ibarat mau maju di pertandingan gitu, ya mereka harus butuh latihan dulu. Saya membayangkan Ramadan kan itu sebulan ya. Jadi saya membayangkan orang digembleng di situ secara banyak lapis sih, karena apa, manusia kan punya dimensi lahiriah dan batiniah gitu, dan saya membayangkan puasa itu kemudian menyentuh kedua dimensi manusia itu gitu. Lahiriah mungkin yang akan membantu manusia segala rupa lah, mungkin kesehatan juga akan punya banyak penelitian tentang peristiwa tubuh manusia yang ketika dalam posisi berpuasa tubuh itu melakukan apa dalam kerja-kerja lahiriahnya gitu. Itu mungkin dampak dari puasa yang manusia bisa juga dalam tanda kutip mungkin berobat di situ, kemudian memperbaiki metabolismenya dan lain sebagainya. Yang kedua mungkin batinia yang saya bayangkan, yang beberapa orang lalu alami bahwa ya puasa tempatnya manusia juga secara khusus sebetulnya menggembleng batiniahnya gitu. Mungkin dari hal-hal yang menjadi sangat lekat dengan rohani manusia, dan mungkin yang saya bayangkan adalah ya ketika manusia melatih tubuh lahiriahnya kemudian akan membantu batinnya jauh lebih stabil, akan membantu daya empatinya, akan membantu banyak kemudian atau mengasah lagi kemudian solidaritas yang dia punya gitu. Jadi dia tidak sekedar kemudian mendekat kepada Tuhan secara rohani, tapi dia kemudian, kita akan membayangkan puasa akan membantu manusia berempati untuk kemudian ternyata begini ya rasanya nggak makan ya gitu. Dia akan kemudian dipantik untuk memahami alam yang jauh lebih luas gitu, mengistirahatkan tubuhnya misalnya, dan kemudian melakukan muhasabah yang atau introspeksi yang mungkin radikal gitu. Dia lebih konsentrasi, dia kemudian bisa lebih mungkin mengasah batin sih. Itu sih yang memang yang paling lekat, karena memang momentum puasa mungkin bisa dilakukan di luar Ramadan gitu, karena itu aktivitas yang mungkin agama-agama lain, orang-orang di luar juga bisa praktekkan secara lahiriah, tapi kemudian umat muslim lalu punya refleksi yang mestinya jauh lebih dalam di momentum Ramadan yang hanya 30 hari, yang kemudian akan ada banyak motivasi-motivasi yang kemudian berada di belakang aktivitas puasa di bulan Ramadan gitu sih, refleksi personal saya. Ya, ini makin dalam ini guys, ini teman-teman saya ini luar biasa, orang-orangnya sangat mendalam gitu. Jadi kita semua bisa belajar banyak dari dua teman ini ya. Baik, lalu Dayang lagi nih, kalau malam itu pada bulan puasa ada tarawih itu, tarawih itu doa apa itu? Tarawih, nah mungkin seperti puasa Ramadan, tarawih itu kan sebetulnya adalah satu, kalau puasa itu wajib, tarawih ini sebetulnya kalau pakai kerangka hukum ya dia sunnah saja. Sunnah. Jadi kalau mau dilaksanakan tentu dia dapat ganjaran gitu, dan kalau tidak sebetulnya pada hakikatnya dia tidak masalah kalau tidak dijalankan. Cuma memang di bulan Ramadan kan kemudian bulan yang tadi dimuliakan, bulan yang kemudian lalu disebut bulan suci, lalu kemudian di belakang istilah kata Ramadan yang secara generik dalam bahasa Arab artinya panas terik gitu. Nah, dia kemudian punya banyak lapis-lapis keberkahan, sebetulnya begitu mungkin Romo. Yang kemudian ketika aktivitas ibadah mungkin seperti mengaji Al-Quran, puasa-puasa yang notabene di luar bulan Ramadan, sholat wajib itu di luar bulan Ramadan, itu kemudian hitungan-hitungan pahalanya mungkin jauh lebih sedikit. Nah, kalau di bulan Ramadan dia kemudian dapat momentum kali lipat yang banyak gitu, sehingga memang
motivasi orang untuk melakukan aktivitas sunnah tadi itu yang dilakukan tidak masalah itu, tapi dilakukan dapat pahala, akhirnya orang punya motivasi yang lebih tinggi, sehingga taraweh yang notabene adalah sholat setelah sholat isya yang wajib itu dia ditunaikan kemudian. Jadi orang lalu mengambil beberapa rakaat sunnahnya yang orang sebut taraweh itu, yang sebetulnya artinya mungkin istirahat ya, orang juga bisa memaknai taraweh sebagai tempat istirahat atau waktu jeda, tapi orang sholat di situ yang biasanya memang ditunaikan di malam hari, dan itu di Ramadan. Jadi tidak ada tarawih di 2 Ramadan, itu tidak ada. Jadi memang dia terikat waktu juga, seperti puasa Ramadan gitu. Jadi dia harus terikat dengan bulan Ramadannya. Seperti tarawih yang memang terikat tahajud kan, mungkin kalau orang pernah dengar, tahajud dia tidak terikat waktu. Jadi dilaksanakan hanya sepertiga malam tapi agak terakhir. Nah kalau Ramadan ya intervalnya dari isya itu mungkin sampai subuh bisa ditunaikan, dan kemudian motivasi pahala berlipat ganda lah yang kemudian mendorong manusia, khususnya umat Islam, kemudian lalu menunaikan yang sunnah-sunnah tadi itu. Ketika mungkin di luar bulan puasa mereka nggak apa-apa kok nggak dilaksanakan, nggak usah lah. Nah tapi kan motivasi keagamaan yang lalu kemudian mendorong manusia, beberapa umat muslim untuk dalam tanda kutip mungkin ya sudah saya sikat semua aja gitu, pahalanya kenapa tidak gitu, mumpung dikali lipat gitu. Sehingga taraweh lalu sangat populer di bulan puasa, dan kemudian semangatnya orang tinggi untuk menunaikan yang sunnah-sunnah itu di bulan Ramadan gitu. Itu sih Mo. Ya. Baik, lalu untuk Kak Zaim nih, di TV-TV itu sering sebelum buka puasa itu ada tulisan kultum. Itu apa sih sebetulnya, dan apa perannya dalam bulan puasa ini? Kultum itu barangkali cuma singkatan. Kultum itu kalau forumnya mengartikan kuliah 7 menit oke. Atau kuliah 70 menit ya juga nggak apa-apa. Jadi kultum itu singkatan aja dari kuliah 7 menit gitu. Tapi kultum itu kemudian identik seperti ada ceramah agama. Terus biasanya dilakukan sebelum adzan maghrib gitu. Nah di TV-TV itu kan kita saksikan tayangan itu sebelum Ramadan, sebelum buka puasa, atau ketika saat sahur sebelum subuh gitu. Nah, tapi isinya gitu, konsennya di kultum itu kan memperbanyak pelajaran tentang keagamaan atau akhlak atau kegiatan-kegiatan yang amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya itu juga menambah kayak forum keilmuan gitu sih Mo. Oke. Itu aja sih kultum. Renungan singkat. Iya. Oke, supaya ya ini tadi konteksnya adalah bulan madu dengan Tuhan tadi. Bulan madu. Ini semua menjadi madu. menjadi madunya. Dan jadi memberi suasana sungguh semakin mendekatkan kita pada Tuhan. Saya kira itu ide yang menarik sekali dan kita bisa belajar banyak di situ. Baik, Daeng, lalu ini ya, pada masa puasa ini, pada bulan Ramadan ini biasanya dibarengi dengan perbuatan amal kasih gitu ya. Dan biasanya memberi istilahnya sedekah untuk kaum duafa gitu ya. Itu memang itu ya, pada khusus bulan Ramadan ini ada berkahnya sendiri ya. Ya, bicara soal amal sebetulnya kalau dalam istilah Arab itu kan amal kan artinya action sebetulnya atau tindakan gitu. Nah, kita akan membayangkan ketika orang selesai beriman yang dia percaya, dan itu di bagian internal dalam hati, tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa mengukur. Lalu kemudian di dalam Islam itu kan kemudian iman itu lalu dibuktikan dengan amal atau tindakan. Lalu kemudian berangkat tadi dari Ramadan yang memang begitu nikmat kalau orang kemudian mengaktualkan imannya ke dalam tindakan nyata. Kita akan melihat banyak sekali aksi-aksi sosial mungkin yang kemudian bisa terlihat bahwa itu manifestasi orang-orang Islam ingin membuktikan imannya bahwa dia betul-betul beriman gitu. Lalu kemudian puasa yang memang juga melatih rohani itu kan kemudian membangkitkan juga kemudian solidaritas kemanusiaan kita yang jauh lebih luas gitu. Sehingga kemudian ya ada banyak baksos mungkin atau bukber di mana-mana yang santunan anak yatim atau panti asuhan, dan itu kita akan melihat tindakan itu yang mungkin istilah Ramadan, dan ketika kita lekatkan misalnya dengan berkat ya, orang berlomba-lomba untuk mendulang berkat atau pahala yang berlipat-lipat di dalam puasa, sehingga amalia atau tindakan-tindakan yang berbasis keimanan akan Tuhan itu lalu kemudian dibuktikan dengan banyak tindakan-tindakan kebaikan itu yang kemudian akhirnya kan sifatnya horizontal gitu. Jadi lebih pengejawantahan ya, betul, wujudkan dari iman itu adalah perbuatan tindakan kasih atau amal, gitu ya, amal itu tadi ya. Betul. Oke, ini menarik sekali.
Baik, lalu saat ini bulan Ramadan tahun 2020 ini sangat apa ya? Kami juga baru saja merayakan Paskah dan Paskah itu menjadi jalan sunyi kami karena ada COVID-19 ini. Ini berat nggak sih, Daeng, gimana? Tidak tahu, saya sih membayangkan tidak, mungkin sosial kali yang amat berubah, yang mungkin akan mempengaruhi saya dan mungkin beberapa individu-individu karena beberapa rutinitas kan akhirnya berganti mau tidak mau kan. Itu, tapi secara pribadi sebetulnya tidak ada yang terlalu berubah signifikan gitu. Yang saya alami langsung, jadi paling sosial yang kemudian mengintervensi saya gitu. Pakai masker, saya harus pakai masker. Oh seperti ini, oh cuci tangan gitu ya. Akhirnya saya merasa ya juga apa saya membayangkan pandemi ini kan melewati berbagai macam hari raya gitu. Dan Nyepi kemarin akhir April juga tergilas sehingga tidak ada aktivitas seremonial gitu. Pasca juga akhirnya berganti ke teknologi yang harus disesuaikan gitu. Ramadan juga, dan saya membayangkan aktivitas puasa yang malah makin membantu umat-umat Islam itu kemudian mendekati kesunyian gitu. Menjauhi hiruk pikuk yang terlalu seremonial atau hal-hal yang kemudian yang saya bayangkan ya saya malah ngambil positifnya gitu. Saya bilang ya mestinya puasa-puasa ini malah pandemi ini yang mestinya membuat orang makin sunyi, membuat orang lebih memasuki ruang-ruang privatnya atau lebih bertafakur, istilah dalam Islam itu lebih jauh berkontemplasi sebetulnya, yang akhirnya menemukan kondisinya gitu. Oke, puasa hening, orang menahan lapar dahaga secara lahiriah, dia juga berkontemplasi secara spiritual. Oke, ada pandemi yang akhirnya mendorong dia masuk ke rumah lagi. Tidak perlu kemudian melaksanakan banyak ritus-ritus di muka umum yang akhirnya lebih mendorong manusia. Oke, kalau urusan pribadi masuklah ke dalam hatimu gitu, masuklah ke dalam kesunyian yang mestinya itu lebih nikmat. Jadi hindarilah keramaian yang kemudian lebih ingin menunjukkan dirimu, saya beriman gitu. Itu kan nggak perlu ditunjukkan gitu. Ya beriman ya untuk apa, dipek sendiri aja gitu, bagianmu aja gitu. Orang malah menunggu aktualisasi dari imanmu itu. Apa nih misalnya nih, apa yang bisa kamu lakukan gitu, apa dampak puasamu, apa dampak sholatmu gitu. Sehingga saya malah membayangkan hikmahnya di situ gitu. Yang bisa dipetik positifnya di situ. Selain mungkin ya, efek negatifnya mungkin orang bisa rasa di sektor ekonomi, tapi ya saya tidak di sektor itu gitu. Saya cuma membayangkan ya kontemplasinya, refleksinya ketika puasa terus ketemu pandemi yang merumahkan orang gitu, membuat orang masuk ke dalam keheningan di rumah. Mungkin kalau yang belum keluarga dia lebih menghayati bagaimana keluarga lebih disapa ketika mungkin dahulu sebelum pandemi tidak pernah disapa, jarang disapa. Nah saat ini mereka lebih masuk ke dalam ruang-ruang yang mungkin jarang diajak ngobrol gitu. Ya itu sih. Kita lebih asli di hadapan Tuhan gitu. Ya di hadapan kesunyian itu. Kesunyian itu. Ngeri. Kalau Kak Zain gimana? Sedih nggak? Saya secara pribadi memang sedih ya mau. Pandemi ini sedih gitu. Sedih karena ketidaktahuan, kita punya keterbatasan tentang COVID-19 itu apa gitu. Tapi setelah menyaksikan pandemi ini, ternyata tidak hanya saya alami sendiri gitu. Manusia di berbagai belahan bumi juga mengalami hal yang sama. Jadi kita punya rasa yang sama. Sehingga sedih dan takut itu kembali netral gitu. Nah, meskipun tidak bisa dipungkiri gitu, banyak dampak dari pandemi, misalnya roda ekonomi jadi tersendat gitu, psikologi terganggu, psikologi banyak orang gitu. Misalnya saya sering menyaksikan ibu-ibu di tempat saya itu janda gitu misalnya, karena tidak bisa bekerja jualan gorengan itu pusing harus bekerja seperti apa gitu. Tapi kan bersyukurnya karena masuk Ramadan juga akhirnya banyak santunan dari tetangga-tetangga, dari RT RW begitu. Nah, kemudian terkait dengan ini ya, kesedihan ini menjadi sesuatu yang biasa. Awan jadi sedih banget jadi biasa. Tapi ketika puasa di masa pandemi ini benar-benar seperti yang dikatakan Daeng tadi, ya ini saatnya kamu untuk kembali ke rumah gitu, ke hatimu sendiri gitu, disapa lagi gitu hatinya. Kalau mau beragama nggak usah pakai pamer di seperti tawe berjamaah yang akhirnya itu malah menimbulkan persebaran COVID gitu. Di beberapa tempat itu kan sudah diamankan gitu misalnya, tapi banyak masjid-masjid itu masih istilahnya curi-curi.
jadi terawih berjamaah lampunya dimatikan gitu. Akhirnya memang itu malah tidak apa istilahnya, menunjukkan kesalehan dalam beragama, tapi itu masuknya kan sombong dalam beragama gitu. Itu sih mau. Oke. Kita ikut merenung ini. Baik, satu pertanyaan lagi Kak Yaim, kenapa hari raya Idul Fitri ini sering disebut hari kemenangan? Oke, hari Idul Fitri ada yaudu, kembali, Fitri suci. Jadi Idul Fitri itu bisa diibaratkan kita kembali kepada kondisi yang fitrah. Fitrah itu lahir seperti terlahir kembali dari rahim ibu gitu. Jadi masih belum punya embel-embel dosa gitu, belum kena debu-debu. Itu kira-kira Idul Fitri itu kembali kepada yang fitrah itu. Nah, sehingga di momen Idul Fitri itu adalah momen yang tepat bagi sesama muslim gitu, atau umat Islam ini saling melepaskan ego-egonya, saling melepaskan unek-uneknya kepada sesama gitu. Jadi momennya kan kemudian ada silaturahmi, saling maaf-maafan ya gitu. Nah, Idul Fitri itu disebut sebagai hari kemenangan karena seorang muslim sudah mengalami 30 hari nih menggembleng dirinya, menundukkan dirinya, hawa nafsunya gitu. Nah, bagi orang yang bisa memaknai Ramadannya itu, dia bisa mengalahkan egonya, nah dia mencapai titik kemenangan gitu, puncak kemenangan. Barang siapa yang mampu mengambil itu atau mencapai titik kemenangan itu, dia merayakan Fitri, merayakan Idul Fitri. Nah, ada kebahagiaan di situ gitu. Meskipun toh sebenarnya kami kalau di akhir Ramadan, kalau sudah 10 hari terakhir itu muncul sedih mau gitu. Okay. Seperti mau ditinggal kekasih gitu loh. Okay. Ramadan sudah mau pergi gitu. Apakah tahun depan kita bisa ketemu lagi ya gitu. Jadi Ramadan itu yang selalu dirindukan gitu. Jadi Idul Fitri kembali kepada kemenangan. Kemenangan secara batin gitu. Baik, ya sekarang untuk Daeng dan untuk Kak Zaim ini kita sudah hampir selesai ini juga. Ya, ini apakah ada closing statement ya, terutama terkait dengan bulan puasa dan juga Lebaran nanti, kaitannya dalam kondisi pandemi saat ini? Apakah ada harapan atau doa atau apa, terserah, closing statementnya? Siapa dulu ini? Daeng dulu. Oh gitu. Kalau saya sih sebetulnya membaca momentum puasa, pandemi gitu, dan beberapa hal yang kebetulan tahun ini tuh betul-betul tidak ada yang bisa prediksi, dan banyak fenomena sosial yang cukup ya bervariasi sih gitu. Dimulai dari stopnya orang kemudian mengunjungi ritus-ritus ibadah, rumah-rumah ibadahnya, bukan cuma orang Islam gitu, umat-umat beragama yang lain juga merasakan hal yang sama gitu. Saya membayangkan ya nasibnya kemudian sama gitu, para manusia yang kemudian dapat kejutan COVID-19 ini. Dan saya sih secara khusus sebetulnya saya ingin melihat bagaimana secara khusus komunitas-komunitas muslim yang hari ini saya lihat masih ada beberapa yang kemudian masih saja kemudian datang ke masjid, yang kemudian cukup menggelisahkan banyak orang gitu. Nah, saya lalu berefleksi sebetulnya, saya bilang momentum puasa itu sebetulnya menahan. Saya bilang bagaimana kemudian manusia bisa merefleksikan kata menahan itu. Tentu ada banyak definisi tentang menahan, apapun yang orang-orang bisa kendalikan sebetulnya. Nah, yang kita lihat beberapa kan kemudian orang-orang masih kadang-kadang masjid sudah ditutup, entah dimanjati, yang tiba-tiba setelah itu ada yang positif misalnya. Yang saya bayangkan lah, di mana kemudian posisi Islam kemudian mendapat atau kembali kepada ruhnya yang sejati, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu, rahmatan lil alamin. Yang saya bayangkan Islam yang notabene lahir itu kan kemudian saya lalu melihat agama lalu atau Islam kemudian gagal dipakai untuk manusia gitu, lalu kemudian gagal agama yang untuk manusia, malah sekarang manusianya yang untuk agama gitu. Lalu yang saya bayangkan lah, Islam dalam prinsip-prinsip ibadah misalnya atau menyembah kepada Tuhan, dia tidak pernah kemudian jadi mesin pembunuh gitu. Islam kemudian punya prinsip yang paling fundamental ketika ingin merumuskan hukum, landasan atau prinsip utamanya itu harus menyelamatkan atau menjaga nyawa manusia gitu. Nah, ketika pandemi terus orang sholat dan mati, itu kan kemudian gagal Islam menjadi kemudian
agama yang betul-betul harus menjaga nyawa manusia, harus menyelamatkan nyawa manusia. Sehingga kemudian hukum-hukum yang kemudian bisa sangat relatif itu, yang kemudian ketika mengancam, ya itu jangan ditunaikan kemudian. Kalau rumahmu dekat masjid, yang kemudian ketika tidak ada pandemi kamu wajib ke masjid, tiba-tiba ada pandemi yang kemudian sewaktu-waktu bisa mengancam nyawamu atau kehidupanmu, dia mungkin bisa jadi haram atau tidak boleh ditunaikan. Yang kemudian hukum syariatnya lalu di-switch jadi haram. Gitu. Yang lalu kemudian pada prinsipnya, ya Islam itu mestinya menyelamatkan nyawamu sendiri, apalagi nyawa manusia banyak. Sehingga kemudian dalam prinsip yang lain, konsep maslahah atau common good atau kebaikan bersama lalu mestinya juga masuk di dalam praktek-praktek umat Islam ketika mempraktekkan amalnya atau ketika ingin mempraktekkan mengejawantahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mestinya dia bisa kemudian menjaga, selain menjaga dirinya, otomatis dia juga butuh menyelamatkan orang lain gitu kan. Langsung bayangkan, nah Islam di situ yang artinya keselamatan, yang menyelamatkan diri sendiri, apalagi manusia sekitarnya gitu. Lah kalau tidak menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi jadi ancaman bagi manusia, lah kemudian bagaimana orang-orang itu kemudian mau berislam, apalagi mau berpuasa gitu. Dia mau menahan dirinya saja atas nafsunya mungkin, itu nafsu sendirinya mungkin dia tidak bisa gitu, apalagi kemudian ingin menyelamatkan nyawanya orang, dia bisa jadi ancaman gitu. Saya bilang, lalu nilai-nilai Islam yang notabene memberi kedamaian, memberi keselamatan, orang malah takut. Nah, saya bilang lalu copot di situ, sehingga orang-orang itu kemudian yang saya bayangkan jauh lebih butuh bertafakur tadi itu, berkontemplasi untuk kemudian memaknai puasanya sendiri gitu, apakah sudah sukses atau tidak gitu. Nanti kita akan lihat apakah kemudian Ramadan ini betul-betul memberi berkah kepada seluruh alam dan menjadi momentum berhentinya COVID selama puasa ini atau tidak. Nah, itu akan terlihat kemudian bagaimana umat muslim ikut ambil andil di bagian kemudian gerakan bersama solidaritas kemanusiaan ini untuk bareng-bareng menahan ini, karena populasi umat Islam juga banyak. Bagaimana kalau umat Islam orang gagal tahan, sementara umat-umat lain sudah bahu-membahu, umat Islam jadi malah benalu. Sehingga refleksi saya sebetulnya di situ. Jadi saya bayangkan umat Islam masuk dalam solidaritas kemanusiaan yang jauh lebih luas dengan agama-agama lain yang kemudian juga sudah memulainya gitu. Teman-teman yang Kristiani mungkin sudah tidak mendekati rumah ibadah, tidak berkerumun, ya pakai online misalnya. Dan mungkin bulan depan ada Waisak gitu, mungkin umat Buddha lagi yang dapat tantangan gitu. Itu sih refleksi pribadi saya. Baik, terima kasih Deng closing statementnya. Nah, sekarang Kak Yai gimana? Saya punya harapan-harapan yang banyak ya, Mang. Banyak sekali. Semoga saya dan teman-teman muslim itu dimasukkan dalam golongan orang yang shaim. Jadi benar-benar berpuasa gitu. Berpuasa itu menahan, seperti yang sudah dijelaskan Daeng panjang lebar tadi. Jadi nggak cuma ju'un, nggak cuma lapar gitu. Kalau cuma lapar kita nggak dapat apa-apa. Satu. Kemudian yang kedua, kita bisa ketemu lagi Ramadan di tahun berikutnya. Karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir gitu. Dan yang ketiga, sebagai umat muslim gitu yang beriman, mari kita representasikan iman itu, takwa itu ya dengan nyata gitu, dengan bisa berempati gitu. Jadi benar-benar patuh beragama, itu juga patuh dalam segala hal gitu, nggak harus curi-curi gitu. Itu. Kemudian terkait dengan pandemi ini, jangan mudik deh gitu. Jangan mudik, karena lebaran itu tidak harus kita berkumpul gitu. Karena yang lebih nikmat itu ketika kita bisa saling bahagia meskipun terpisah jarak gitu. Jadi jangan mudik untuk menjaga keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Zaim. Terima kasih. Baik guys, tamu-tamu saya hari ini luar biasa dan kita bisa belajar banyak tentang Ramadan dan tentang Idul Fitri dan tentang keislaman sedikit saja, tetapi kita belajar banyak dari mereka dan mereka ini sangat luar biasa. Maka terima kasih Daeng Ahmad, terima kasih Kak Zaim, dan saya ingin mengucapkan pada saudara-saudara kita umat muslim, selamat melanjutkan Ramadan, selamat melanjutkan bulan suci Ramadan, puasa ini, dan nanti selamat menuju hari kemenangan Idul Fitri. Maka selamat melanjutkan juga puasanya Daeng Ahmad dan Kak Zaim. Terima kasih banyak. Dan guys, Daeng Ahmad ini seorang seniman. Dia
punya puisi yang bagus-bagus dan dia senang membaca puisi. Maka setelah ini kita akan mendengarkan puisi Dayang Ahmad ini. Saya nggak tahu puisinya siapa yang dia bacakan, tetapi sore ini sungguh sesuatu yang indah sekali kita bisa ngobrol bersama. Dan terima kasih sekali lagi, kita akan berjumpa kembali dalam episode Bincang Motivi dalam episode selanjutnya. Puasa menanti perjamuannya, karya Jalaluddin Rumi. Ada yang terasa manis tersembunyi di balik laparnya lambung. Insan itu tak ubahnya sebatang seruling. Ketika penuh isi lambung seruling, tak ada desah, rendah atau tinggi yang dihembuskannya. Jika lambung dan kepalamu terasa terbakar karena berpuasa, apinya akan menghembuskan rintihan dari dadamu. Melalui api itu akan terbakar 1000 hijab dalam sekejap. Kau akan melesat naik 1000 derajat dalam jalan dan cita-cita. Jagalah agar lambungmu kosong. Merintilah bagai sebatang seruling dan sampaikan keperluanmu kepada Rob. Jagalah agar lambungmu kosong hingga kau dapat lantunkan bermacam rahasia layaknya sebatang seruling. Jika lambungmu selalu penuh, setan yang akan menantimu di kebangkitanmu dan bukan akal sejatimu. Di rumah berhala dan bukan di Ka'bah. Ketika engkau berpuasa, akhlak yang baik berkumpul di sekitarmu, bagaikan pembantu, budak, dan penjaga. Teruskanlah berpuasa, karena ia adalah segel Sulaiman. Jangan serahkan segel itu kepada setan, yang dapat membuat kerajaanmu kacau. Dan jika sempat kerajaan dan bala tentaramu tinggalkan dirimu, mereka akan kembali. Jika kau tegakkan lagi panjimu dengan berpuasa. Hidangan dari langit, Al-Ma'idah, telah tiba bagi mereka yang berpuasa. Isa ibnu Maryam telah menurunkannya dengan doa. Tunggulah meja perjamuan Al-Ma'idah, yang dari maha pemurah dengan puasamu. Sungguh tak pantas membandingkan hidangan dari langit dengan sederhananya sup sayuranmu.